Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen dimanapun berada, saya ingin berbagi bagaimana caranya login ke sistem Bima. Dosen pasti tahu bahwa Bima ini adalah situs yang dimiliki Kemendikbud. Nah, kita buka melalui Chrome. Kalau kita membuka layar dengan Safari atau MacBook, itu tidak bisa. Saya sudah berapa kali mencoba, namun belum berhasil ya. Nah, lebih baik kita buka di lewat Chrome. Bima ini milik Kemdikbudristek. Kita klik saja, lalu kita silang pengumuman dan login. Login menggunakan username yaitu Niden dosen. Jadi kalau dosen belum memiliki Niden pasti tidak bisa masuk. Password kita dapatkan dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus masing-masing. Sehingga kita bisa masuk, di sini ada menu, dashboard, penelitian, pengabdian, monef, dan program lainnya. Karena kita ingin melakukan usulan baru untuk penelitian, ini kita klik usulan baru. Begitu juga dengan pengabdian, sama ya langkah-langkahnya. Nah, perlu juga diperhatikan sebelum kita mengusulkan berapa Sinta skor overall yang kita miliki. Jika 160 seperti saya itu berarti bisa mengajukan sebagai ketua. Tapi kalau kurang dari 50 maka teman-teman tidak bisa menjadi ketua. Mungkin bisanya jadi anggota saja ya dari tim dosen lain. Kita klik usulan baru. Nah, berhubung usulan saya sudah 3, sebetulnya dosen hanya boleh 2 ya teman-teman. Sebagai anggota, sebagai ketua 1. Atau sebagai anggota kedua-duanya. Berhubung saya adalah pembimbing tesis, maka dosen boleh mengajukan 5 lagi proposal tesis magister. Nah, saya akan beritahu cara tambah usulan baru. Kita tuliskan judul, tapi teman-teman biasanya akan muncul info eligibilitas. Di sini ada skor, overall kita, sintanya, kemudian klaster perguruan tinggi. Ini juga menentukan. Kalau kita di klaster utama, insya Allah kesempatan untuk mengajukan lebih banyak. Home base-nya, sosial humaniora, jabatan fungsional, dan seterusnya. Biasanya di bawah ini akan tercantum daftar yang bisa kita ajukan. Karena saya sudah mengajukan fundamental dan kompetitif, di fundamental sebagai anggota, dan di kerjasama saya sebagai ketua. Maka di sini tidak muncul lagi ya, karena sudah dipilih. Kita tutup saja. Teman-teman bisa menuliskan judulnya di sini. Mengukur TKT. TKT adalah singkatan dari tingkat kesiapterapan teknologi. Nah, teknologi apa yang dikembangkan? Misalkan model pembelajaran begitu ya. Kita lihat pada indikatornya sosial humaniora, lalu muncul indikator. Nah, kalau kita sudah melakukan indikator ini, kita bisa tekan saja 100%. Tapi kalau kita belum, masih 80, bisa ketik 80. Nah, setelah kita mengklik sesuai dengan kondisi, maka selanjutnya muncul TKT tingkat 2. Nah, kalau kita di tingkat 2 ini belum selesai ya silahkan saja diklik sesuai dengan kesiapan penelitian kita saat ini. Gitu ya. Nah, selesai berarti kan belum mencapai 100% ya. Sehingga TKT saat ini adalah 1. Nah, target TKT berikutnya kita bisa pilih di sini. Mau 2 atau 3? Bisa. Kalau 2 ya klik 2, kalau 3 klik 3. Apa bedanya? Kalau TKT 2 itu masih separuh perjalanan lah ya untuk mencapai tingkat sempurna sampai ke terapan ya itu masih di level 2. Nah, level 2 itu tadi ciri-cirinya apakah metodologi udah disusun, apakah sampelnya sudah cukup dan yang lain-lain. Kita pilih 2 saja. Kemudian kelompok skema riset dasar, ruang lingkupnya itu saya pilih tesis saja ya, karena fundamental saya sudah terisi. SBK-nya juga dasar. Fokusnya di bidang pendidikan, sosial humaniora, kita pilih aja dalam negeri yang skala kecil. Dan pendidikan ini temanya, topiknya juga masalah teknologi pendidikan. Kemudian rumpunnya pendidikan, mana pendidikan? Pendidikan di sini. Rumpun yang kedua juga kebetulan ada pendidikan juga dan
teknologi pendidikan, prioritas risetnya digital ekonomi, karena memang Tekpen itu kadang-kadang berhubungan dengan digital ya teman-teman. Kita pilih saja tahun 2023 dan penelitian tesis major itu kisaran waktunya 1 tahun. Tapi kalau penelitian fundamental biasanya ada pilihan di sini 2 atau 3 tahun. Nah, nama ketua, kemudian uraian tugas silahkan ditulis saja. Kemudian tambah identitas pengusul. Ini adalah pengusul dari dosen. Jadi kita perlu tahu nih nidennya dia berapa. Boleh ditanyakan atau dicari saja di internet juga muncul. Niden dosen. Kita coba cari satu orang dosen yang sudah familiar di saya. 0021 08 62 01. Nah, share akan muncul datanya karena memang di PDDikti sudah ada. Pilih anggota pengusul atau dosen pembimbing. Ya, kita pilih aja anggota pengusul karena beliau adalah dosen. Tugas dalam penelitian silahkan ditulis saja dan disimpan. Nah, otomatis status menunggu ini sudah muncul di akunnya dosen yang bersangkutan. Ya, Prof. Suradika ini. Nah, beliau harus meng-ACC. Letak ACC-nya itu di pemberitahuan lonceng di atas akun masing-masing dosen itu. Prof. Suradika boleh buka login Bimanya, lalu lihat lonceng di atas. Akan ada angka 1 warna merah, itu diklik, kemudian di-scroll sampai ke bawah dan diklik persetujuan menjadi anggota. Kalau Prof. Suradika sudah menyetujui, berarti di lamannya kita sebagai ketua sudah muncul statusnya disetujui berwarna hijau. Biasanya begitu teman-teman. Nah, untuk fundamental dan kerjasama itu harus minimal 2 ya dosen. Karena kemarin saya mencoba 1 ternyata tidak bisa. Nah, kita coba lagi niden dosen lain sehingga nanti bisa 2. Nah, kalau kosong kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Harus terus diisi secara berurutan. Nah, ini ada nih Pak Yoga, anggota pengusul juga, terus tugasnya apa terserah. Nah, kita simpan ya. Sudah. Sekarang identitas pengusul anggota peneliti non-dosen. Non-dosen ini bisa berasal dari mahasiswa, bisa umum. Jadi orang umum bisa juga. Apakah itu tenaga kependidikan atau pakar di bidangnya. Nah, saya pilih saja mahasiswa karena saya ingin mahasiswa saya masuk menjadi anggota. Kita harus tahu NIM-nya dia, ya. 1, 2, 3, 2. Nah, secara otomatis datanya akan muncul karena memang ini mahasiswa yang sedang aktif. Kita tinggal pilih dan isilah alamat tinggalnya, kemudian surelnya, nomor HP-nya, pilih anggota pengusul atau mahasiswa bimbingan. Dalam kaitannya tesis, karena ini adalah tesis, saya pilih mahasiswa bimbingan saya. Kalau teman-teman penelitian fundamental atau kerjasama, maka pilihnya anggota pengusul. Nah, ya, tugasnya apa? Silahkan dipilih. Kemudian kita simpan. Sudah tersimpan di sini, kita mau tambah lagi anggota, silahkan diklik lagi tambah. Tapi kalau tidak mau juga nggak masalah. Sepertinya nih anggota pengusul ini tidak banyak ya. Tidak harus banyak begitu. Nah, kita save sebagai draft. Ya, sudah tersimpan semua. Kita klik selanjutnya. Di sini akan muncul berhasil menyimpan data identitas. Di atas ini warna hijau. Tuh aman tuh teman-teman. Walaupun komputernya dimatikan atau kita keluar akun, dia akan muncul lagi setelah kita buka akun kita. Nah, langkah berikutnya adalah memilih substansi usulan. Kelompok makro riset, pilih saja kelompok riset lainnya, karena yang di atas ini nggak ada yang cocok di saya ya. Luaran. Nah, tahun pertama, luarannya apa? Berhubung ini cuma 1 tahun ya, kita milihnya cuma tahun ke-1. Tapi kalau teman-teman pilih 2 tahun, dia akan muncul tahun ke-1 dan tahun ke-2. Biasanya ada pilihan di situ. Kita klik saja. Oh ya, di sini unduh dulu. Unduh template. Ya, template ini akan bisa kita buka setelah diunduh. Nah, ini bentuk templatenya. Kita lihat sedikit ya. Skema penelitian dasar, saya perhatikan hampir sama bentuk templatenya antara penelitian tesis dengan penelitian fundamental.
selama itu masih skema penelitian dasar. Ya, kita tuliskan judul, ringkasannya apa, jangan lebih dari 300 kata. Lalu kata kuncinya 5, pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata yang isinya latar belakang, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, roadmap, dan citasi Vancouver. Ini format Vancouver bisa teman-teman lihat ya, misalkan di dalam Mendeley itu bisa. Nah, berikutnya kita kembali ke layar tadi, Bima ya. Nah, itu template sudah kita lihat. Kita mengisi dulu template, nanti setelah kita isi template, kita unduh di sini. Ya, kita masukkan filenya, kita cari. Berhubung saya belum memasukkan, jadi nggak bisa ya. Nah, kita lanjut ke luaran wajib. Jadi teman-teman pilih, berhubung saya belum mengunduh file proposal template saya, maka ini tidak bisa lanjut. Tapi setidaknya teman-teman bisa mengetahui langkah-langkah awal. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah ini. Kira-kira bagian mana lagi yang ingin teman-teman ketahui. Nanti saya coba buat video lagi ya. Nah, kita lanjut dulu artikel di jurnal ini kalau kita ingin luarannya artikel di jurnal. Pilihannya ada yang terindeks, bisa baik itu yang internasional maupun yang nasional. Nah, berhubung ini mahasiswa S2, saya nasional aja ya. Statusnya accepted. Jadi ketika penelitian ini selesai, kita sudah kategorinya diharapkan statusnya sudah accepted di jurnal yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita cantumkan saja ya website jurnalnya. Oke, kita tulis seadanya ya. Simpan sebagai draft. Kalau sudah simpan sebagai draft, berarti dia sudah tersimpan. Kalaupun komputernya mati, teman-teman bisa menghidupkan kembali. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian rancangan anggaran belanja ya, atau disebut dengan RAB. Berhubung ini template belum saya unggah, ini dia akan merah. Silakan unggah file dulu. Kita coba aja ya unggah file yang mana yang kita mau unggah, terserah deh. Contoh saja ya. Ini kita unggah saja dulu biar sistemnya bekerja gitu ya. Nah, ini proses mengupload file. Sebenarnya yang harus diunggah adalah template proposal magister ya. Proposal tesis. Tapi berhubung kita masih dalam proses belajar, kita ambil aja file-file yang ada di komputer saya. Nah, filenya juga lama ini. Sepertinya sinyal. Kita tunggu sebentar. Oke, berhasil upload. Ini ada kata-kata berhasil upload file. Hore. Simpan sebagai draft. Nah, di sini juga ada keterangan berhasil menyimpan data substansi. Setelah itu, kita lanjut. Nah, disinilah urusan RAB. Teman-teman, untuk tesis itu ada 30 juta per proposal. Jadi, 1 tahun yang diterapkan di Bima bisa saja nanti selesainya dalam 8 bulan atau 6 bulan standarnya tesis ya. Nah, ditambah, kita klik tambah, ini akan muncul macam-macam pengeluaran kelompok RAB. Ada kelompoknya bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data. Kita coba pilih dulu bahan. Nah, komponennya bahan habis pakai. Itemnya apa? Misalnya apa ya teman-teman yang bahan habis pakai? Diisi unitnya berapa? Ini satuan unit 1 misalnya, atau 1 harga satuannya 1000. Nah, totalnya berapa? Karena ini online, maka dia otomatis akan muncul harga per rupiahnya di sini. Begitu seterusnya. Kita ketik pengumpulan data, komponennya apa, misalnya mengadakan FGD, terus item FGD-nya apa, per paketnya berapa, harga rupiahnya. Nah, ini lebih simpel ya, karena sudah ada satuan-satuan yang kita tidak perlu lagi berpikir berapa ya, karena sudah ada satuan rupiahnya, volumenya, satuan, dan juga total. Nah, setelah kita isi semua sesuai dengan budget,
penelitian dasar yaitu 30 juta, maka simpan sebagai draft, dia otomatis tersimpan, ada keterangan berhasil menyimpan data RAB di atas, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Berikutnya dokumen pendukung. Jika ada, ini kata-katanya jika ada ya, karena penelitian dasar maka tidak wajib memiliki mitra. Nah, kalau ada mitra juga nggak apa-apa. Silahkan klik, teman-teman isi identitas mitranya, institusinya apa, alamatnya apa, kontribusi dalam 1 tahun, misalnya pendanaan 3 juta, misalnya gitu ya, halaman surelnya apa, negara dipilih aja, dan unggah surat kesanggupan mitra. Biasanya ada keterangan ya, surat kesanggupan mitra, baru di sini diunggah lagi. Nah, berhubung tidak punya mitra, maka kita tidak usah isi, kita langsung saja ke dokumen selanjutnya, konfirmasi usulan. Ini adalah data-data yang kita sudah masukkan, kemudian ada juga file yang udah kita unggah, identitas ketua ada, kita cek saja dari awal sampai akhir kira-kira ini sudah betul atau belum. Kalau sudah betul semua anggarannya, luaran-luarannya ini sudah oke, mitra udah oke, maka kita klik submit. Nih saya nggak berani klik submit karena ini hanya untuk belajar saja. Nanti setelah ini saya hapus kembali. Kalau sudah klik submit, berarti data teman-teman sudah masuk ke sistem BIMA dan menunggu persetujuan dari ketua LPPM, di mana ketua LPPM akan mengecek layak atau tidak proposalnya teman-teman. Baru setelah itu dikirim datanya ke pusat BIMA. Setelah sampai di BIMA, barulah kita bisa mengikuti kompetisi dinilai oleh reviewer. Sekitar 1 bulan ke depan baru diumumkan apakah kita menang atau tidak. Oke, saya akan log out karena sudah selesai. Terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.